ini karena hujan ini. Cek sound. Suara Pak Farhan Udah jelas. belum, Pak? Oh, jelas. Pak Farhan jelas. Pak Farhan jelas. Oke, siap. Siap, bagus. Langsung mulai, BT. Udah jelas belum, Pak? Suara saya. Halo, Jelas, BT. Oke. Monggo, kita mulai. Jelas, BT. Oke, kita mulai, nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Bu Eti. Selamat siang, Farhan. Silahkan duduk. Ada yang bisa Ibu bantu? Iya, Bu. Terima kasih. Saya ingin sedikit bercerita dengan Ibu. Ada apa, Farhan? Coba nanti kamu ceritakan masalahmu. Dan setelah pertemuan ini, apa yang kamu ingin hasilkan? Saya ingin pertemuan ini mendapatkan pencerahan dari Ibu. Baiklah, Farhan. Coba sekarang kamu ceritakan apa yang kamu rasakan. Begini, Bu, terkait dengan permintaan Ibu agar saya mewakili sekolah dalam perlombaan pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Saya tidak bisa ikut, Bu. Kenapa, Farhan, tidak bisa ikut itu? Saya masih belum percaya diri, Bu. Mengapa kamu kok belum percaya diri itu? Karena waktu SD dulu saya pernah ikut lomba pidato, tapi juga gagal, Bu. Jadi untuk kali ini saya tidak mau lagi, Bu, karena saya takut tidak bisa membawa nama sekolah, malah nanti hasilnya jelek, saya nanti malu, Bu. Oh, begitu, Farhan. Sekarang Ibu tanya, apa saja sih kekuatan yang ada di dalam dirimu? Ya, sebenarnya saya sedikit bisa, Bu, bahasa Inggris, Bu. Ada lagi nggak kelebihan lainnya? Ya, kalau untuk menyusun pidato, kalau saya usahakan, saya juga mampu, Bu. Nah, oke, Farhan. Sebenarnya sih kamu punya kekuatan dalam diri yang perlu terus diasah dan perlu untuk membangun rasa percaya diri kamu sehingga tidak mudah putus asa. Sekarang Ibu mau tanya, menurut kamu apa saja sih hal-hal penting sebagai syarat dalam berpidato? Kalau syarat utama pidato tentu menguasai pokok isi yang akan disampaikan, Bu. Kemudian memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi tersebut. Nah, maka pesan dapat didengar dan dipahami oleh orang lain, Bu. Tepat sekali, Farhan. Begitulah syarat pidato yang baik. Nah, sekarang dari syarat tersebut, menurut pendapat kamu, manakah yang belum kamu kuasai? Ya itu, Bu, tadi menurut saya belum memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato sehingga membuat pendengar tidak memahami isi pidato saya. Ya mungkin karena saya nanti grogi, jadi saya tidak percaya diri, malah jadi tidak jelas, Bu, saya nantinya. Baik, Farhan. Kalau begitu, langkah apa yang kamu lakukan supaya bisa menumbuhkan kepercayaan diri kamu apabila dikaitkan dengan syarat pidato yang kamu sebutkan tadi? Ya sebenarnya saya memang harus banyak belajar, Bu. Karena memang saya kira saya masih kurang kalau untuk belajar. Kalau kemudian nanti saya belajar, kemudian saya bisa memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato sehingga pesan dalam pidato saya nanti bisa tersampaikan. Nanti kalau saya sudah berani, berarti
saya bisa menyampaikan, orang lain tentu akan tahu yang saya sampaikan, Bu. Nah, iya, betul sekali, Farhan. Nah, sekarang bagaimana strategi kamu untuk menumbuhkan percaya diri kamu tadi? Ya sebenarnya saya mau, Bu, berlatih di depan teman-teman, tapi saya mungkin juga nanti malu kalau misalnya saya nanti mengumpulkan teman-teman, kemudian saya pidato di depan teman-teman, tapi gimana, Bu? Ya, kamu jangan malu, Farhan. Karena kan itu namanya berlatih. Kalau berlatih kan pasti nanti ada kekeliruan, itu hal yang biasa. Kamu harus banyak berlatih. Bagaimana, Farhan? Baik, Bu Eti, saya yakin saya bisa. Saya siap untuk mengikuti lomba, Bu. Siap, Bu. Saya akan berlatih. Mudah-mudahan saya nanti bisa lancar dan bisa mewakili sekolah. Syukur-syukur saya bisa juara, Bu. Bagus sekali, Farhan. Tumbuhkan percaya diri kamu dengan lebih banyak belajar dalam bagaimana berpidato yang baik, agar pesan yang bisa disampaikan. Ibu yakin kamu pasti bisa, karena kamu punya kekuatan yang perlu diasah, dan cara mengasahnya dengan mengikuti lomba ini salah satunya. Jangan menjadi prioritas menang atau kalahnya dalam perlombaan ini. Tapi yang paling utama adalah kamu sudah bisa menumbuhkan percayaan diri kamu dan mendapat banyak pengalaman baru. Baik, Bu. Nah, kapan kamu mulai latihan, Farhan? Siap, Bu. Mulai besok saya mau latihan. Saya berani, saya akan coba latihan di depan teman-teman kelas dulu, Bu, biar saya bisa lebih percaya diri. Nanti kalaupun ada kesempatan yang lebih luas, nanti saya akan mencoba latihan di depan teman-teman yang lebih banyak agar saya lebih percaya diri, Bu. Ya, begitu, Farhan. Baik itu. Bagus sekali, Farhan. Semangat. Kamu pasti bisa. Yakinlah, kamu pasti bisa mengikuti lomba ini, Farhan. Baik, Bu. Terima kasih atas bimbingan Bu Eti. Mohon maaf, Bu, mengganggu. Terima kasih, Bu. Saya kembali ke kelas ya, Bu. Iya, Farhan. Sama-sama. Oke, yang selanjutnya ini ya Pak. Iya. Mari Bu Eti, go. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi, Pak Agus. Selamat pagi Mbak Eti. Wah, tumben sekali nih ke sini. Silakan duduk dulu. Iya, Pak. Ini ada apa ini kira-kira ke sini? Ada ingin yang disampaikan? Maaf nih, Pak, mengganggu waktunya sebentar. Nggak apa-apa ini Pak Agus masih punya banyak waktu ini untuk Mbak Eti nih. Ini, Pak, saya mau cerita beberapa hal. Cerita apa ya? Sepertinya menarik sekali ini. Gini, Pak, saya akhir-akhir ini merasa tidak nyaman dengan Pak Banu. Saya merasa sedikit tidak adil dengan nilai yang saya peroleh dari Pak Banu. Tidak sebaik teman-teman. Loh, kok bisa begitu? Kira-kira sudah tahu penyebabnya? Mungkin Pak Banu ingin saya ikut les. Soalnya teman-teman di kelas semua ikut les. Sedangkan saya tidak bisa ikut, Pak. Pak Banu sering menyindir saya, Pak. Oh, begitu ceritanya ya. Jadi harapan Mbak Eti nanti setelah ngobrol-ngobrol dengan Pak Agus apa nih? Nanti semoga setelah pertemuan ini saya mendapatkan solusi dari masalah saya tadi, Pak. Ya, baiklah. Semoga nanti kita dapat bersama menemukan solusi untuk masalah yang Mbak Eti hadapi. Sekarang coba diingat-ingat lagi.
Sikap Pak Banu sebelumnya apa ada perubahankah? Coba ceritakan sedikit. Sepertinya sekarang sering menyindir saya, Pak. Sebelumnya saya rasa tidak seperti itu, Pak. Begitu. Apa kamu juga sering ngobrol nih dengan Pak Banu di luar pelajaran? Misalnya ketemu di depan kelas atau pas istirahat? Sesekali saja sih, Pak. Tapi sebenarnya Pak Banu orangnya ramah, Pak. Hanya sedikit banyak bercanda dibanding dengan bapak atau ibu guru yang lain. Berarti juga sering ngobrol ya. Terus kamu sudah sampaikan apa yang kamu rasakan saat ini? Belum sih, Pak. Saya hanya cerita dengan Tina, teman saya, dan dengan Pak Agus saat ini. Loh, kenapa belum? Apa kendalanya? Pak Banu tadi menurutmu kan ramah. Aku belum berani, Pak, menyampaikan pada Pak Banu. Apalagi nilai saya juga tidak sebagus dengan teman-teman yang ikut les di tempatnya Pak Banu. Aku merasa sedikit malu, Pak. Kira-kira ada tidak ya yang bisa membantumu agar berani menyampaikan keluhan tadi dan berdiskusi dengan Pak Banu? Sebenarnya aku bisa, Pak, mengajak Tina untuk bertemu dengan Pak Banu. Nanti aku bisa sampaikan pertanyaan-pertanyaan di benakku dengan Pak Banu. Kalau selain dengan Tina, apa mungkin bisa dengan teman yang lain? Sepertinya hanya Tina, Pak, orang yang tepat untuk menemani saya. Orangnya baik dan akrab dengan saya, Pak. Ya, baguslah kalau begitu. Jika bisa dengan Tina. Terus nanti bagaimana kamu akan sampaikan keluhan tadi dengan Pak Banu? Saya akan sampaikan pelan-pelan, Pak. Semoga nanti Pak Banu bisa memahami saya. Wah, sip sekali itu ya. Semoga nanti dapat berjalan lancar pertemuan dengan Pak Banu dan Pak Banu bisa mengerti keluhan-keluhan Mbak Eti ya. Sekarang kalau ini semua sudah siap, kapan kira-kira mau bertemu dengan Pak Banu nih? Setelah saya nanti mengajak Tina, saya segera bertemu, Pak, dengan Pak Banu. Baiklah, semoga nanti dapat terselesaikan masalah Mbak Eti tadi ya. Dan Pak Agus tunggu loh ini kabar selanjutnya, hasil pertemuan dengan Pak Banu. Iya, Pak. Sepertinya saya dan berterima kasih telah mendengarkan cerita saya. Oh, sama-sama Mbak Eti. Sepertinya waktu udah cukup lama nih kita ngobrol. Pak Agus sudah ditunggu anak-anak di kelas lain. Ini maaf ya, kita bisa sambung lagi di kesempatan yang lain ya. Oh iya, Pak. Saya pamit kalau begitu. Terima kasih ya, Pak. Oh iya, tetap semangat ya Mbak Eti. Iya, Pak. Monggo Pak, kesempatan berikutnya. Kasus yang ketiga, Pak, monggo. Oke, siap. Di kasus 3 Pak, nggih. Kita mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Pak Agus, selamat siang. Selamat siang Pak Atadi. Wah, kelihatan lama nggak ketemu ini. Gimana kabarnya keluarga ini? Keluarga alhamdulillah sehat ini Pak. Tapi ya ini sedikit ada yang mengganggu di benakku ini Pak. Kebetulan bertemu dengan Pak Atadi di sini nih. Wah, tumben sekali nih Pak Agus punya masalah. Biasanya tuh Pak Agus yang paling top, market top. Ya, duduk sebentar Pak, nggak apa-apa. Kita cerita, mungkin ada yang bisa saya bantu begitu. Ini kemarin itu saya ceritanya gini loh Pak. Kemarin saya tuh supervisi dari pengawas. Tapi dari pengawas tidak ada refleksi. Terus tadi Kak ditegur sama Pak Kepala Sekolah. Kaitannya dengan pembelajaran saya. Karena kemarin saya itu memakai buku referensi yang berbeda gitu loh Pak. Oh, kemarin Pak Agus disupervisi. Tapi Iya. Pak pengawas tidak menyampaikan apapun, nggih. Iya.
Nggak tahu mungkin ada waktunya yang mendesak atau gimana, terus tidak ada yang tindak lanjutnya sih Pak. Jadi tadi Pak Agus dipanggil Pak Kepala Sekolah. Iya, terus katanya dapat teguran dari Pak Pengawas. Katanya dengan apa Pak? Mungkin lebih detail lagi. Iya nih ceritanya itu Pak Pengawas sedikit tersinggung dengan tindakan saya yang kemarin itu yang tidak menggunakan buku yang sesuai dengan referensi yang dari dinas itu loh Pak. Padahal bukunya kan juga menurut saya masih relevan Pak dengan pembelajaran yang saya sampaikan. Oh begitu. Terus menurut Pak Agus, kelebihan dari Pak Agus menggunakan buku itu apa sebenarnya? Buku ini sebenarnya bisa jadi pengayaan sih Pak untuk anak-anak. Selain kan kemarin saya dapat di perpustakaan juga ada banyak. Anak-anak juga bisa mengakses di sana untuk bisa digunakan bareng-bareng. Jadi sebenarnya bukunya bagus nih. Iya, mungkin bagus, ada kekurangan juga Pak mungkin dari buku itu. Kenapa bisa membuat Pak Pengawas sampai laporan juga kepada Pak Kepala Sekolah? Mungkin ada kekurangan mungkin yang bisa jenengan tahu dari buku itu. Ya, kalau dari sana Pak Pengawas kemarin nggak cerita sih Pak waktu supervisi, jadi saya merasa kok gimana gitu. Tahu-tahu sudah malah lapor sama Pak Kepala Sekolah. Saya malah dapat teguran dari Pak Kepala Sekolah. Tegurannya gimana Pak? Apa yang disampaikan itu? Yang disampaikan yaitu tadi Pak, adanya Pak Pengawas itu sedikit tersinggung dengan penggunaan buku yang lain tadi itu. Terus menurut Pak Agus kira-kira ini gimana nih terus untuk menyelesaikan ini? Sepertinya ini ya harus di-clearkan sih Pak dengan Pak Pengawas. Tapi kok agaknya kalau kemarin itu masih agak sibuk sih Pak Pengawas Pak. Terus Bapak juga sudah menyampaikan sesuatu kepada Pak Kepala mungkin dari pembicaraan kemarin itu? Saya ya cukup tadi Pak, saya sampaikan juga tentang buku yang saya gunakan tadi. Tapi ya mungkin karena terkejut atau kaget gimana ya dengan sikap Pak Pengawas kemarin komunikasi kurang begitu bagus sih Pak. Komunikasi dengan Pak Pengawasnya ya? Atau Iya. Pak Kepalanya? Ya dengan tadi itu dengan Pak Kepala tadi Pak. Kalau Pak Pengawas kan kemarin langsung pulang. Oh gitu. Biasanya Pak Kepala itu kan pihaknya kan bisa menerima apa yang disampaikan teman-teman gitu. Biasanya kan begitu gitu. Ya mungkin karena kaget itu mungkin ya. Dapat teguran dari Pak Pengawas. Oke. Terus apa yang akan jenengan sampaikan kira-kira kalau misalnya ketemu dengan Pak Kepala atau dengan Pak Pengawas nantinya? Ya sementara ini rencananya nih saya nih akan ketemu lagi nih sama dengan Pak Kepala Sekolah. Nanti saya sampaikan juga yang terjadi kemarin. Terus saya bawa juga nih bukunya yang jadi masalah ini bukunya biar nanti kita bisa diskusi bersama terkait buku ini Pak. Mungkin bisa lebih clear. Nanti kalau sudah dengan Pak Kepala Sekolah, mungkin di kesempatan berikutnya saya berkunjung ke tempatnya Pak Pengawas sih. Terus kira-kira kapan Pak jenengan supaya segera masalah ini selesai kan mestinya jenengan juga karena ada ganjalan terus-menerus kan mestinya nggak enak juga. Nanti kan mengganggu kinerja jenengan juga. Mungkin jenengan punya rencana untuk itu menyelesaikan atau menyampaikan dulu kepada Pak Kepala Sekolah. Mungkin bisa ini Pak hari dekat besok atau besok itu kan jadwal olahraga ya. Saya kan bisa itu kosong ini jadwal. Jadi saya bisa ketemu dengan Pak Kepala Sekolah. Tapi Pak Agus kalau dengan Pak Kepala Sekolah tidak ada hambatan atau ketika apa itu berkomunikasi?
Sementara ini sebenarnya baru kemarin sih Pak, mungkin ya karena terkejut atau gimana tadi yang bikin emosinya lagi nggak enak mungkin Pak. Kalau biasanya sih ya enak-enak saja Pak. Kita ngobrol juga Oh, lah baik iya. sih. Nah, iya. Makanya saya juga kaget juga ini kok Pak Kepala Sekolah tiba-tiba begitu. Terus nanti kalau misalnya Pak Kepala Sekolah sudah jenengan sudah matur Pak Kepala Sekolah, terus itu jenengan langkah selanjutnya apa ini? Nah, ya ini misalkan nanti kita Pak ke dinas terus kita ada yang nemanin mungkin lebih baik lagi nih Pak. Kalau sendirian kan agaknya juga nanti gimana gitu di jalan nih. Iya, nanti nggak ada yang diajak ngomong-ngomong gitu, nggih. Iya, nanti Terus kira-kira tambah terus menurut pandangan Pak Agus ini siapa ini yang kira-kira bisa jenengan ajak ini untuk bisa mengklirkan masalah ini? Misalkan nanti Pak Hartadi longgar nih, bisa bersama Pak Hartadi nih ke dinas ketemu dengan Pak Pengawas. Oh iya, saya Kira-kira bisa. nemani nih? Saya bisa. Oke, nanti saya bantu. Terus kira-kira apa yang harus saya lakukan, Pak? Menurut jenengan? Ya nanti paling tidak kita kan masih bisa sharing lagi Pak di jalan atau di kesempatan berikutnya agar nanti saya lebih menguatkan hati saya nih Pak. Nggih. Iya Pak, kalau seperti itu yang jenengan pikirkan, insya Allah saya siap Pak, kapanpun saya siap Pak, dan saya berharap semoga masalah Pak Agus ini cepat selesai, jadi nanti saya bisa melihat Pak Agus lagi seperti biasanya yang ceria gitu. Jadi tidak mengganggu aktivitas Pak Agus selanjutnya nih. Nggih, alhamdulillah nih Pak nih. Terima kasih sekali loh ini sudah ditemani ngobrol. Tadi sebelumnya masih agak bingung ini untuk penyelesaian kasus ini sih. Ketemu dengan Pak Agus, sami-sami Pak Agus. Kita sebagai teman bisanya hanya seperti itu. Pun monggo kalau mau ada aktivitas yang lain monggo. Iya, terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama Pak Agus. Monggo, kasih yang keempat Pak Farhan. Oke Pak Hartadi, panjenengan nanti sebagai uji, saya sebagai coachnya. Oke, mulai Pak Agus. Pak Hartadi, mohon maaf. Nanti nyebutnya nama siapa Pak? Supaya tidak Rina atau siapa? Kalau saya tadi sama Bu Eti langsung sebut nama mohon Pak. Oh nggih, terima kasih. Saya langsung mulai nggih. Selamat siang Pak Farhan, maaf mengganggu waktunya. Selamat siang Mas Hartadi. Silakan duduk. Ada yang bisa Bapak bantu? Terima kasih Pak. Ini kaitannya dengan kegiatan yang kemarin Bapak sampaikan bahwa saya akan ditunjuk menjadi duta sekolah Pak atau menjadi wakil sekolah dalam kegiatan lomba pidato. Itu saya mohon pencerahannya Pak. Ya, silakan Mas Hartadi ceritakan masalahnya dan mudah-mudahan setelah pertemuan dengan Bapak nanti bisa mencerahkan apa yang Mas Hartadi inginkan. Terima kasih Pak. Jadi begini Pak, itu dalam lomba pidato itu kan dalam bahasa Inggris Pak, tingkat kabupaten. Nah itu yang saya takutkan itu rasa percaya diri saya Pak. Saya itu orangnya minderan gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya suruh berbicara di depan umum itu, saya tuh terus terang aja grogi Pak. Nah, kenapa kok bisa tidak percaya diri itu kenapa? Karena ya
saya dulu itu waktu kecil itu kadang ya suka dibully teman-teman, Pak. Jadi kadang teman-teman mengejek saya begitu karena suara saya kan tidak bagus, Pak. Oh, begitu. Kalau yang lain yang merasa Mas Hartadi miliki itu apa? Yang kelebihan dari Mas Hartadi? Kalau sebenarnya kalau untuk bahasa Inggrisnya mungkin saya bisa, Pak, kalau dilihat dari nilai-nilai yang saya dapatkan sejak dari kelas 1 itu nilainya juga cukup bagus, Pak. Kemudian kalau misalnya disuruh membuat kalimat oleh Bapak Ibu guru itu saya juga banyak benarnya. Terus kalau misalnya saya membaca itu juga ada banyak benarnya. Tapi itu tadi, Pak, kelemahan saya itu yaitu, Pak, saya itu groginan itu loh, Pak. Oh, jadi begitu. Yang lain lagi ada enggak? Itu tadi Mas Hartadi sudah menyebutkan itu luar biasa, sudah bagus sekali. Kelebihan yang lain yang Mas Hartadi miliki apa? Sebenarnya saya punya pengalaman, Pak. Dulu waktu SMP itu saya pernah ikut. Tapi ya itu, Pak, di saat persiapan kata Bu Guru sudah memuaskan. Tapi saat dipentaskan kembali lagi itu, Pak, saya belum punya rasa percaya diri, jadinya malah saat mengikuti lomba di SMP dulu nggak bagus hasilnya. Oh, gitu ya. Kalau menurut Bapak, kamu sudah sangat luar biasa, Mas Hartadi. Kamu sudah punya banyak kekuatan, ya tinggal perlu diasah kembali kekuatan kamu, sehingga nanti kamu bisa semakin berprestasi. Kalau menurut Mas Hartadi, untuk syarat-syarat ketika berpidato itu apa saja toh? Kalau dari pengalaman, Pak, nggih, dari pengalaman dulu itu ketika kita harus ikut lomba pidato, yang jelas karena pidatonya dalam bahasa Inggris, penguasaan bahasanya harus baik. Kemudian yang kedua, kita harus memahami tema dari pidato yang akan dilombakan. Kemudian kita harus merangkai kata, Pak, merangkai kata supaya nanti bisa dimengerti oleh terutama dewan juri. Saya rasa itu, Pak. Kemudian harus terstruktur, Pak. Kalimat-kalimatnya harus saling menyambung. Itu, Pak. Ya, tepat sekali ya, bagus itu, benar. Ya, begitu syarat pidato yang baik. Nah, kalau kemudian bisa dilihat dari syarat-syarat tersebut, menurut Mas Hartadi itu mana yang belum Mas Hartadi kuasai? Tadi sudah semuanya sudah bagus semua kok. Saya kira hanya ini, Pak, untuk memupuk kepercayaan diri, Pak. Untuk memupuk kepercayaan diri saya ketika nanti tampil di depan umum, Pak. Kalau itu saya masih kurang, Pak. Oh, begitu. Ya. Sekarang Mas Hartadi, langkah apa yang nanti Mas Hartadi akan lakukan supaya bisa semakin percaya diri? Jadi nanti dari syarat-syarat pidato itu semua bisa terpenuhi. Mas Hartadi akan melakukan langkah-langkah apa ini nanti? Saya akan berlatih, Pak. Jadi kalau nanti saya memang betul ditunjuk, saya akan berlatih. Misalnya saya latihan membuat pidatonya dulu. Kemudian mungkin saya bisa ngajak teman, Pak. Saya suruh dengarkan saya pidato. Itu. Kemudian mungkin nanti saya juga minta bantuan teman satu kelas dengan Bu Guru bahasa Inggris
Jadi nanti saya diberi kesempatan untuk latihan di depan kelas, Pak. Mungkin itu. Wah, itu strategi yang sangat bagus untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Kamu harus sering-sering berlatih. Mungkin dari kelompok kecil, teman-teman yang kamu di kelas kamu yang biasa bergaul sama kamu, atau dalam satu kelas, itu sudah bagus sekali. Nah, bagus sekali. Bahwa percaya diri kamu nanti akan semakin tumbuh ketika kemudian kamu terus berlatih. Nah, kemudian ketika percaya diri kamu sudah tumbuh, tentu kamu bisa menyampaikan isi pidato dengan baik. Nah, Bapak yakin kok kamu pasti bisa. Tadi dari awal Bapak sudah menanyakan banyak hal, kamu punya banyak kekuatan, kamu sudah paham syarat-syarat untuk berpidato, ini tinggal kamu mengasah saja ini. Kemudian nanti kalau kamu sudah terbiasa dalam kelompok kecil, berbicara di depan kelompok kecil, saya yakin percaya diri kamu semakin tumbuh. Nanti ketika nanti Mas Hartadi menjadi wakil sekolah di tingkat kabupaten, Mas Hartadi sudah punya rasa percaya diri. Baik, ini yang menjadi hal utama juga. Nanti kapan kamu akan mulai latihan nanti? Mungkin saya perlu waktu 2 hari, Pak, untuk menyusun pidato saya. Kemudian ini mungkin hari Senin, Pak. Nanti hari Senin Ya. saya akan hubungi Joko sama Danu untuk saya ajak latihan, Pak. Jadi Ya. ajak Ya, latihan. itu Joko kan teman akrab kamu. Ya, nanti kamu juga bisa kok, bisa nanti tanya sama Joko apa yang merasa kurang. Dani kan juga teman akrab kamu, itu bagus, cocok nanti. Dan kalau sudah siap teks pidatonya, nanti kamu kemudian berlatih sama mereka, Bapak yakin kamu kok bisa nanti semakin percaya diri. Jadi mulai Senin nanti ya, kamu siap untuk latihan ya. Oke, Pak, jadi nanti Senin saya akan latihan dengan Joko sama Danu. Kemudian nanti saya juga kalau misalnya dari mereka ada masukan, nanti mungkin saya perbaiki. Kemudian nanti saya akan latihan di kelas, Pak. Wah ya, mantap itu. Bagus itu Mas Hartadi, betul. Berani, harus berani ya. Dari nanti kelompok kecil kamu, teman-teman akrab kamu itu diajak untuk nanti kamu berlatih berpidato. Nanti kalau Mas Hartadi sudah semakin percaya diri, mungkin di dalam kelas, nanti kalau ada kesempatan, kalau ada waktu, Mas Hartadi bisa latihan di depan kelas. Ya, saya kira itu Mas Hartadi bagus sekali. Bapak sangat senang punya siswa seperti Mas Hartadi ini, udah pinter dalam bahasa Inggris, dan nanti insya Allah kamu ketika latihan bisa continue, nanti tentu ya hasil akan bagus ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak ya, atas nasihat-nasihatnya. Semoga nanti saya bisa menjadi wakil sekolah, saya tumbuh percaya diri saya, dan nanti bisa mengharumkan nama sekolah. Terima kasih sekali Pak Farhan. Iya, Bapak juga terima kasih punya murid-murid seperti kalian. Ya, cukup ya. Ini Bapak nanti juga mau masuk kelas lagi. Mas Hartadi bisa kembali ke kelas. Oke, terima kasih Pak Farhan, Pak. Siang, ya, selamat siang. Silahkan. Selamat Bapak Ibu, luar biasa Ribut, ini. Bapak. Selamat ini.
Hebat-hebat semuanya. Mas Harati. Aku yo. Mau soal nyeluk Hartati yo. Dan kalau saya panggil Farhan saja tadi, maaf lah Farhan. Oke, bagus, terima kasih teman-teman semuanya. Pasti Pak, keren. Terus saya nunggu ini. Masih ada 5 menit. Kalau Betty mungkin biasa curhat ya. Enggak lah. Mungkin biar curhat sama teman-temannya dari tadi dialognya natural sekali. Enggak biasa curhat. Berarti ngasih SMP nggih. Siap. SMP Mojulaban. Betty. Pripun Pak Agus? Apa diulang lagi Pak Farhan? Diulang lagi. Ampun Bu, wis wapek banget. Diulangi lagi. Wis lali wae jamangke apa? Saya otodidak kok. Makasih loh Pak Agus. Iya. Pak Farhan rumahnya mana Pak? Pripun Pak? Rumahnya mana jenengan? Kentingan Pak. Oh Solo nggih. Nggih, Kentingan. Rumah sakit jiwa Pak, timur rumah sakit jiwa. Nggih. Hanya timurnya. Nggih, timurnya Pak. Enggak dalamnya enggak. Kalau asli Bumiayu Pak saya. Bumiayu berarti dekat Brebes sana nggih. Nah, Bumiayu Brebes leres. Bumiayu Brebes. Sekarang di Kentingan. Asalnya SMA Mojulaban. Nggih. Nggih, deket SMP-nya Bu Etik nggih. Nggih. Sudah lama di Mojolaban, Pak? 2009, Pak. 2009. Kalau Pak tadi SMK nggih? Saya SMA Tawangsari. SMA Tawangsari. SMA Tawangsari itu dulu Pak Tarno. Nggih, Pak Tarno sekarang pindah SMA 1. Brosi yo nggih, Brosi bendahara. Oh, bendahara MGMP sibuk. Oh nggih, Pak Hartadi itu SMA. Kalau Pak Sunardi itu SMK, nama Pak Sunardi Pak Hartadi. MK2 Pak Hartadi. Oke. Kalau Pak Paminto itu dulu SMA mana Bu? Solo nggih entar. Kalau Pak Paminto itu awalnya di Purwodadi. Oh, Purwodadi. Nggih, jadi angkatan awal Purwodadi, kemudian pindah SMA 3 Solo. Terus pindah Lukir dengan guru SMA Weru. Oh. Iran gitu. Nggih. Saya izin ke kamar mandi dulu ya, Pak. Grogi, Pak. Iya, Pak. Untuk Pak. Berarti yang dilenggai mana?
Saya di Gading Oh, Solo. Gading. Solo juga. Wah, Kelompok mohon izin kelompok 1 udah selesai nih. Sudah Sampun, selesai ya? Pak. Sudah, Sampun, Pak. kalau sampun saya matikan recordingnya. Oke. Nggih.